Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih abis lebaran udah naik berapa kilo? Naik berapa kilo coach? Alhamdulillah stabil. Oh stabil alhamdulillah. Nanti mungkin bakal tanya ya sama coach Didin ya kira-kira bagaimana menyetabilkan berat badan ya pasca cheating day. Cheating day Yes, berapa hari betul. kemarin? Berapa hari ya? 3 hari mungkin ada. Oh 3 Karena hari habis ya. itu lanjut puasa Syawal. Oh masya Allah tabarakallah. Iya ya jadi oke mungkin ada dari sini sayang-sayang semua yang udah mulai puasa Syawal 6 hari ya. Betul puasa Syawal itu berturut-turut nggak sih? Sebenarnya lebih bagus berturut-turut. Oh sunnahnya berturut-turut ya. Dianjurkan, dibaguskan berturut, tapi boleh tidak berturut-turut. Yang penting selama bulan Syawal 6 hari gitu. Oh gitu oke. Jadi kita dapat insight ya soal puasa Syawal ya. Terus juga gimana udah mulai olahraga lagi? Kalau saya sih jujur belum ya. Makanya kita mulai olahraga bareng-bareng lagi ya di Fit and Fit Indonesia bareng sama saya Felix Abdullah dan juga coach dan konsultan diet kita ada Didin Rohidin. Hai sahabat. Hei sahabat. Oke. Sahabat Nah, sehat. sahabat sehat ya. Oke, sahabat sehat. Nah, gini kalau misalnya ngomongin soal lebaran kita kan itu harinya makan ya sebenarnya kan kita dalam sebulan puasa menjaga pola makan yang teratur terus kita balik lagi ke pola makan yang normal ada makan sarapan pagi makan siang dan makan malam ya. Nah terus perut kita juga nambah ya berat badannya ya. Oke jadi Biasanya gitu kalau orang habis lebaran lebaran ya lebar, awaknya sesuai kan. sesuai namanya. Oke, terus sebenarnya kalau misalnya pola latihannya itu emang langsung ngincer ke perut nggak sih? Sebenarnya sih kalau latihan mah semuanya dilatih ya, semua otot, mulai perut, terus misalkan belakang, paha, semuanya juga dilatih. Cuman memang mungkin lebih kalau saya sih lebih kalau setelah itu biasanya ngelatih otot perut gitu, lebih diutamakannya. Oh, berarti diutamakan otot perut ya. Berarti sekarang kita topiknya ya dengan tema kita yaitu menjaga badan pasca lebaran ya. Oke. Dan kita bakal lebih fokus ya atau lebih memprioritaskan kepada latihan untuk otot perut ya. Jadi agar biar bisa in shape lagi. Betul. Ya habis lebaran. Oke, sekarang kita mulai dengan berdoa dulu ya biar berkah kali ya. Siap. Oke, sebelum kita latihan berdoa mulai. Amin. Oke. Siap coach. Siap kita back ya warming up lagi dan juga kita latihan lagi. Oke, siap. Jadi hari ini kita mungkin lebih ke fokus ke gerakan perut aja ya. Iya, oke. Tapi sama semua olahraga juga perlu pemanasan. Memang sebenarnya pemanasan juga beda-beda. Kalau misalkan di tempat gym yang mungkin cukup berat, pemanasan juga beda lagi sebenarnya. Tapi karena sekarang kita simple olahraganya sebenarnya latihan perut itu simple. Nggak berat kayak angkat beban di gym dan sebagainya. Tapi kalau pemanasan ya tetap harus ada. Seperti biasa ya, kita pemanasan dulu. Saya selalu anjurkan setiap pemanasan itu harus dinamik atau bergerak, nggak diem gitu. Nah kalau diem itu sebenarnya lebih ke pendinginan, bukannya pemanasan. Oke. Yang pertama kita ini dulu, pegang di pinggang dulu. Kita putar ke depan ya. Oke. Hitung sampai 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, kita balik. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Turun ke lutut ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Balik. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Sekarang pindah ke bagian paha karena paha ini termasuk otot yang membawa beban sangat besar di dalam tubuh kita. Jadi tumpuannya hampir rata-rata di paha. Jadi emang harus benar-benar dikuatin dulu. Oke. Yang pertama kita di ini ya, apa sih namanya, disilang. 1 2 3 sampai buang nafas. Di paha cuma lebih tinggi angkatannya. Siap ya, disilang tuh.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, masih pokoknya harus selalu gerak, jangan diem begitu ya. Ini boleh diputar-putar sambil ini kakinya diputar-putar. Yang penting kalau pemanasan tuh harus gerak. Jadi sebelum nanti kita ke olahraga yang sesungguhnya, nah lihat dulu dengan yang kecil-kecil dulu. Oke, sekarang kaki kanan diangkat dan kaki kiri yang tangan kiri yang diangkat. Oke, 1, 2, 3. Nah ini kalau jogging wajib kayak gini sih. Kalau kita mau jogging jarak jauh misalkan bersetengah-setengah jam lebih gitu. Nah ini harus kayak gini. Kenapa coach? Karena memang ketika jogging itu ya paha itu cukup berat, lutut juga cukup berat gitu. Jadi harus benar-benar dilatih sampai dia naik gitu. Dalam artian jangan sampai langsung tiba-tiba dibawa keras, tapi perlahan naik baru gitu dia bisa dibawa lari. Kalau misalkan masih belum kerasa nih, kok belum ada keringet-keringetnya belum naik gitu ya, ototnya juga belum regang, boleh sambil jalan di tempat kecil, jangan kecil aja, yang penting tumit aja diangkat. Nah teman-teman, dalam olahraga juga sepatu juga sangat penting. Jadi usahakan, apalagi di jalan raya ya yang bawahnya keras gitu, kalau ini rumput nih masih kebantu. Tapi kalau jalan raya yang suka jogging jalan raya, usahakan sepatunya jangan sampai yang midsole-nya tipis gitu, atau bawahnya tuh kurang tebal. Oh jadi harus tebel ya sebenarnya ya, gitu. kalau misalnya ya. Ya lebih bagus tebal sebenarnya. Ya sebenarnya sih kalau misalnya beli di toko sports gitu ya, atau toko sepatu gitu untuk running shoes sendiri sebenarnya gue sih lebih senang yang enteng ya. Gitu. Tapi sebenarnya itu nggak direkomendasikan. Nggak direkomendasikan kalau untuk lari di jalan. Sebenarnya di sini juga sih ya, karena emang rumput kan ya, empuk ya. Iya. Dia emang sedikit terbantu. Tapi kalau misalkan di jalan dia pokoknya bahaya. Pertama lutut kita juga bisa kena, terus telapak kaki juga bisa kena. Jadi sangat berbahaya. Karena ketika kita jogging itu tubuh kita 6 kali lipat membawa beban dari tubuh kita. Jadi misalkan berat kita 50 nih, 6 kali 5 hampir 300 kilo gitu angkat bebannya. Makanya harus benar-benar kuat sepatunya. Tapi gue baru tahu sih sebenarnya soal fakta ini ya. Tapi sebenarnya gue tuh ngerasa kalau misalnya lagi jogging emang bener sih paha ya, emang berat banget kayaknya. Jadi kok ke jogging kok berat banget ya, bawa awak kita Dan sendiri gitu. selain itu di sini nanti kena juga nih di pertengahan kaki ini, biasanya dia kena. Kalau misalkan bawahnya itu bawah sepatunya nggak kurang bagus. Oh iya. Oke, udah cukup kerasa ya. Ya. Kita biasa hari ini kita lari dulu. 5 Paling menit. ya 5 menit cukup lah, kecuali hari ini kita memang agendanya memang kardio. Mungkin full sekitar 15 sampai 20 menit. Tapi karena hari ini kita ada agenda lain, jadi kita pakai kardio. Karena Jadi hitungannya berarti kita latihan beban ya sebenarnya. beban. Tapi karena kardio itu kita juga butuh, cuman dia nggak usah terlalu lama gitu. Oke, mulai aja ya. Siap. Follow us. Yep. Let's run. Siap, sprint. Oke, sprint ya. Ayo kita sprint ya. 1, 2, 3. Pakai aja. Oh ya.
Zayang, kita semua perlu terbiasa lari ya, terutama sprint. Kalau misalnya kita udah terbiasa sprint, insya Allah pala nggak pusing lagi ya kayak episode yang sebelumnya. Oke, udah mendingan. Oke. Rasa ya. Oke coach, Bisa peningkatan. langsung gerakan apa? Kita napas dulu. Napas dulu aja. Napas dulu ya. Napas dulu dikit. Sekitar 1 menit. Oke, istirahat 1 menit. Istirahat dari lari tadi, dan kita udah mulai ke latihan inti, yaitu pelatihan otot perut ya. Oke, sekarang kita mau ngapain lagi nih coach nih? Kita akan latihan otot perut, mungkin 3 gerakan juga cukup ya. Ini akan ngebuat ngelatih ABS kita, tapi keseluruhan lah. Jadi nanti ada upper, ada low juga gitu. Jadi kita latih semua karena emang gerakannya nanti beda-beda gitu. Dalam artian sampai mana otot ini ketekannya dan sampai mana kelatihnya kayak gitu. Oke, tapi kalau misalnya untuk dapetin perut yang in shape gitu ya, terutama bagi cowok nih yang pengen six packs, itu kira-kira butuh berapa lama sih coach? Sebenarnya emang tergantung masing-masing ya. Ya. Kalau orang fokus sih bisa 4 bulan pun bisa. Oke, gitu. ya. Dan tergantung kondisi si tubuhnya, Ya. lemak tubuhnya kayak gimana, lemak perutnya kayak gimana. Karena kunci aku salah satu syarat six pack itu ya lemak itu harus sekitar 15%. Ini kalau belum di bawah 15% atau belum nyampe ke 15%, nggak bakal apa six pack. 15% ya lemaknya ya. Jadi ada Kalau alatnya, mau, ada alatnya nanti, ada Six alatnya. packs. Oke. Nanti ngukur bisa di coach Didin. Oke, kita mulai coach. Yuk. Teman-teman, kita hari ini ingin melatih otot bagian atas, otot perut bagian atas, uppernya. Nah ini namanya sebenarnya crunch ya, disebutnya crunch. Dan ini simple, semua orang pasti bisa. Gitu. Oke, siap ya, kita mulai ya. Kaki ya kita lakuin ya coach ya. Kakinya lakuin. Lakuin. Terus perlu tidur tuh coach. Nah, tiduran, tangan lebarin, nanti pas diangkat, tahan napas. Ini sit up nggak sih? Ya hampir sit up, tapi dia kalau sit up kan sampai kayak gini. Oh. Dia setengah. Kanan jadi itu kalau setengah misalnya- sit up. Ah. Dan dia gini, set, dibuka. Tahan Oh, ini napas. kudu tutup ya. Ya, tutup buka, Tutup. tutup buka. Dan ketika ngangkat, tahan napas. Ya. Hitung ya, sampai 15 aja cukup. Oke. Tuh, 2, 3. Tuh. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Nah, bedanya sama sit up itu, kalau sit up memang sampai atas. Tapi kalau crunch itu nggak sampai atas. Ini cuma kayak setengahnya gitu. Gitu. Jadi nggak usah Oh, disampai nggak ke mesti atas. full ya. Iya. Setengahnya aja ya. Karena kalau gitu nanti ototnya beda yang kepakainya. Cuma kalau segini, dia hangkal di sini. Ya, Gitu. yang bagian atas ya. Yang bagian atas. Uppernya jadi dia kebagi 2, upper sama low juga gitu. Oke. Oke, itu Ini gerakan pertama. Gerakan yang ini pertama. Ini lakukan sekitar 5 repetisi 3 set. Jadi satu setnya 15 kali dan lakukan selama 3 kali atau 3 set disebutnya ya. 3 set. 15 repetisi 3 set kayak gitu. Oke. Oke. Nah, terus gerakan Selanjutnya berikutnya? kita Spiderman plank. Jadi gini, Wah. ini sini mirip plank ya, nggak majuan deh. Oke, ya. Mirip plank teman-teman, tapi dia habis ini gini, gitu. Oke. Tuh. Nah, ya. Ini hampir semuanya sih, atau semuanya kena. Nanti low kita beda lagi, ini baru upper ini semuanya. Ya. Nanti low kita buat ada satu gerakan lagi yang low. Oke, hitungannya sampai 18 ya. Oke, kita tutorial dulu ya coach ya. Pokoknya Oke. tangannya ini kita lengan bagian bawahnya kita rebahin ya, Ya, ke lapangan. Terus, Terus mirip plank, nah, oke ini ya. Spiderman plank namanya. Ya. Terus ke depan, Kan? hitung. Oke, mulai ya. Oke. Napas gimana coach? Mau napas bebas sih. nggak Bebas ya, dihitung. oke ya. Kita mulai. Oke, 1. Tuh. Ini nggak dihitung ya. 2, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 1
15, 16, Mantap. 17, Begini 15. 18. Nah, Udah 15 nih coach ya hitungannya ya. 18 ya, ini 2 set juga cukup sih. Oke, ini 2 set Set. cukup. Itu baru jadi 2 gerakan ya. Oke. Sekarang gerakan terakhir. Yuk. Ini leg raises namanya. Sih bacanya apa ya? Leg raises. Jadi ini biasa kaki Ya. rebahan biasa gini, lurusin. Nah, terus tangannya taruh di bawah pantat atau bokong. Ini diangkat. Oke. Biasa ya, turun, angkat, tapi jangan sampai bawah. Seperempatnya. 1. Lurus ya lututnya. 2, 3, 4, 5. Jangan sampai turun ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nggak semudah yang saya yang tonton di Ya. video ataupun di TV. Itu lower ya. Jadi tadi upper, lower, terus tadi yang spider plank itu semuanya gitu. Tapi Oke. dia di sini nih samping ini lebih ke hati juga. Kalau yang spider plank. Jadi teman-teman pakai 3 gerakan itu 3 aja. gerakan aja dulu ya buat membentuk otot perut Oh. atau bikin in shape lagi habis lebaran ya. Yang penting rutin aja dilakuinnya. Gitu. Sebenarnya kalau kita ngeliat-liat gerakan di orang-orang yang udah ahli gym gitu kan, fitness. Atau yang update di TikTok deh ya, kayaknya itu kok Sebenarnya itu enak ya dan gerakannya emang ya. itu juga sebenarnya gerakannya tuh nggak apa ya, nggak yang aneh-aneh. Ya. Cuman kadang yang dibutuhkan tuh emang konsistensi. Kalau orang udah konsisten, udah mau ngerjain bener-bener olahraga simpel kayak gitu pasti bisa ngebentuk sebenarnya. Asal tahu caranya kayak ngatur pola makan ini sebagainya. Oke, ini sekarang kita pendinginan coach. Oh iya, ini iya. dulu ya. Oke. Kita pendinginan ya, Zayang. Kemudian temennya, sebenarnya sih kalau pendinginan, kalau ini kan masih kecil lah ya, belum terlalu capek. Coba kalau misalkan habis jogging capek, tunggu sekitar atau tunggu jantung kita atau ini udah nggak deg kan kita habis olahraga bisa gitu ya. Nah tunggu aja kalau misalkan udah bener tenang, baru itu pendinginan. Oke. Nah kalau nggak pendinginan juga bahaya, nanti bisa kram juga. Ya. Gitu. Nah kalau bingung nih, sebenarnya ada alat ukurnya, apa tuh yang smartwatch gitu ya. Ya, Nah ada pakai smartwatch. itu tuh kalau dia ada tandanya kalau udah saatnya apa pendinginan ada. Tapi kalau ini ditunggu aja 5 menit, baru habis itu pendinginan tuh bagus. Oke. Oke kita pendinginan ya. Ya. Pertama Cooling down. angkat tangan kita ke atas, diginiin, gabung, set, tarik ke samping, hitung sampai 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tapi kalau teman-teman baru 10 udah sakit, sakit banget, nggak usah dilanjutin, jadi sampai 10 doang. Oke, 10 aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sekarang ke leher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. turun tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lurus ya ini ya. Ya. Sampai nggak lurus, jangan sampai ngondek gini juga. Ya, Jangan tuh. hitungnya yang benar, jangan. Dua kawasan Oke ya, hitungnya Santai. teratur ya, Nah, Zayang ya. santai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini biar nggak bingung, jadi dari atas bawah gitu. Nah sekarang kita straight kaki bagian paha, karena kan tadi lumayan kepake ya. Oke, pertama kaki ke depan. Ini yang belakang, tumitnya jangan diangkat. Ya, ini terus didorong ke depan. Bagus. Tangan diangkat. Kanan. Hitung sampai 8 juga. 8 ya, coach. Ya 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Oke, ganti. Sama. Nih usahakan paha ini benar-benar kepekergang atau benar-benar kepake lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Ya tadi kelewat nih satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini jangan ketukar ya teman-teman. Kalau ini pendinginan. Ya. Jangan sampai yang kayak gini disebut pemanasan. Salah. Nah, pokoknya intinya kalau di cooling down sama kita statis ya cooling downnya ya. Ya, Oke, pendinginan 1, statis. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sekarang kita bagian sini nih. Apa ya? Betis lah. Yes ya. Nah, ini caranya adalah belakang ngepot. Ini yang kita dorong yang depan. Yang didorong depan, tapi yang harus ketarik yang belakang, betis belakang. Harus yang kerasa yang paling belakang. Tapi makin didorong ke depan dia makin ketarik. Nempel ya tumitnya ya. Oke, hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau gerakannya benar, tumitnya apa nempel ke lantai, betisnya bakal berasa ya, Zaya. Betul. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pokoknya betis tumitnya harus nempel ke lantai ya. Harus nempel, Nanti jangan ngangkat. si betisnya bekerja. Oke, cukup ya. Oke, cukup ya. Oke. Nah, Kus mungkin gue pikir lu bakalan cheating day-nya 1 hari ya doang kan, 1 Syawal doang, bisa tanggal 2 aja mungkin puasa atau balik lagi ke program. Tapi lu cheating day 3 hari, emang ngapain aja sih kegiatan lebarannya? Kalau kegiatan lebaran sih masih ngumpul-ngumpul. Soalnya Kan nggak mudik kan? enggak. Ya, terus 3 hari bener-bener keluarga kan ngumpul ke rumah ya. Tiap hari ngeliwat gitu kan ya. Wow, keren Jadi ya. kayak agak susah juga kan, nggak mungkin juga kayaknya kalau ngeprogram gitu kan ya. Jaim gitu ya. Maaf nih, Iya, saya gitu. diet. Iya. Kayak Nggak ada juga, nggak apalagi ini kan juga. setahun sekali ya. Betul. 3 hari lah, wayahna lah ya. Wayahna. Oke, terus coach biar tetap in shape pas lagi ba'da lebaran tuh gimana, coach? Mending pertama ya balik lagi ke niat kita, jadwal kita ya. Kalau saya emang punya jadwal, kalau cheating day itu untuk saya pribadi nih, itu memang saya sediakan hari Sabtu dan Minggu gitu. Tapi Senin sampai Kamis atau sampai Jumat saya benar-benar diatur mulai dari kalori, asupan nutrisinya, protein, vitaminnya, karbohidratnya juga seberapa gitu saya atur. Tapi kalau Sabtu Minggu memang saya agak bebasin gitu. Bahkan kalau Minggu tuh saya nggak olahraga gitu. Jadi kadang suka agak kagok nih kalau ada yang ngajak olahraga. Kan orang-orang kalau olahraga itu biasanya Sabtu Minggu ya. Iya, emang kan Kalau kerja saya ya. justru Sabtu Minggu tuh istirahat sebenarnya gitu. Jadi olahraga itu Senin sampai Jumat. 5 hari ya, jadi 5 hari. 5/7 ya. Oke, terus kita sebelum kita bahas yang lain-lain tuh, kita bakal menghadapi new normal nih. Terus juga masih masa pandemi sih sebenarnya kan. Mungkin pertanyaan gua nih, kalau misalnya olahraga pakai masker bagus ya? Kalau pakai masker Mm-mm. selama pandemi, Mm-mm. dari yang gue baca sih sebenarnya, Ya, nih kalau gimana? olahraga, Mm-mm. kalau pakai masker sebenarnya nyiksa juga. Oh iya. Karena ketika olahraga itu kan kita napas juga lebih banyak butuh, kan masuk oksigen lebih butuh banyak. Tapi kalau pakai masker agak menghambat. Nah makanya usahakan olahraga jangan di tempat rame. Karena kalau di tempat rame kan kita butuh masker. Iya. Nah masker itu dari yang saya tahu sendiri, sebenarnya dari yang dokter saya juga ya, yang kan punya itu ya, coach lah, Mm-mm. coach dokter juga memang sebenarnya kalau masker itu ya penggunaannya supaya untuk mencegah droplet doang, Oh iya. bukan untuk mencegah virus. Nah, karena kan virusnya bukan sifatnya belum airborne ya, Mm-mm. belum airborne gitu. Jadi Belum mau menyebar melalui udara ya. gitu. Jadi Uh-uh. sebenarnya penggunaan masker itu hanya untuk mencegah atau mengurangi penularan di antara satu ke yang lainnya itu sebenarnya. Saya kalau Jadi, penyakit pernapasan kan gitu. menular melalui droplets ya sebenarnya kan. Iya. Jadi media si virus untuk Betul. transmisi itu dia melalui droplets iya, atau jadi kalau kita pakai masker mengurangi supaya nggak gampang menyebar. Karena kalau kita pakai masker nih, kita pakai Ya. masker, terus kita habis megang benda yang di situ ada virus coronanya nih, terus kita pegang, terus kita gisik-gisik mata, nah kan masuk juga, jadi percuma kan masker. Nah, sebenarnya masker itu emang gunanya untuk menutup droplet aja gitu, mengurangi penyebaran itu sebenarnya. Oke, terus untuk yang semua yang nonton episode kali ini, kita mulai ke segmen PR. Kira-kira berapa hari dan masing-masing hari itu berapa durasinya? Kalau ini ya olahraga, sebenarnya kalau kita olahraga juga, mungkin kita bisa sehari itu 2 sampai 3 otot yang dilatih, mulai dari dada,
terus misalkan perut, terus paha. Kalau paha kan sebelumnya udah ya. Ya udah. Sebelumnya udah tuh kita bahas paha. Tuh hari ini perut. Nah, mungkin nanti Ya. selanjutnya kita masalah chest ya, dada. Jadi sehari itu 3. Nah besoknya misalkan punggung, besoknya lagi paha aja. Pokoknya jadi sehari itu maksimal 3 otot yang dilatih atau 2 pun cukup sebenarnya, asal durasinya aja yang diatur. Oke, maksudnya durasi idealnya berapa? Durasi sih ya sejam sih bagus. Sejam bagus ya. Oke, 30 menit gimana? 30 menit standarnya lah. Ya lah, paling udah lah ya, cukup 30 menit ya. Paling Terus cukup. gerakan mungkin masih yang tadi ya, Heeh. coach ya 3 hari ya. Kita untuk Iya. pekan ini ya, untuk pokoknya bagi saya yang menyaksikan episode ini ya, kita PR-nya untuk setelah menyaksikan episode kali ini ada 3 hari dan masing-masing itu dari kisaran 30 menit hingga 1 jam. Ya, terus juga lakukan gerak-gerakan yang tadi ya, yang ada untuk melatih abs upper ya, upper abs dan sampai lower abs dan juga seluruhan abs ya. Ada 3 gerakan tadi. Berasa banget sih, berasa banget, apalagi yang mungkin baru pemula. Kalau yang baru memulai pasti lagi bakal biasa ya. bener-bener badan. Kalau baru pasti deh awal-awal aja badan kayak agak sakit lah lebih, tapi itu hanya awalan. Jadi emang mungkin tubuh kita jarang dipakai olahraga, tiba-tiba dipakai olahraga, emang dia kaget kayak gitu. Pokoknya Sama semua orang sama. tadi gerakan saya sih nggak sempurna, itu mungkin evaluasi untuk PR saya ya. Setelah ini bakal ntar lurus gerakan, memperbaiki gerakan ya, biar pembentukannya lebih mantep lagi. Karena kalau ya. gerakannya nggak bener juga, nanti ototnya misalkan kita ngincer otot upper nih, nggak kena, nah dia nggak jadi gitu. Oh gitu ya, oke. Terus nih, karena kita masuk ke segmen berikutnya, itu segmen diet pekan ini. Oke, dietnya untuk kita kan tadi melatih otot perut nih, Coach. Betul. Berarti kalau dietnya gimana nih? Nah, jadi ini kan perut itu memang bisa dibilang sebenarnya organ tubuh yang sangat rumit atau bahkan misteri banget lah. Bisa dibilang misteri karena lemak perut. Jadi dalam tubuh kita tuh ada 2 jenis lemak. Ya. Satu lemak tubuh atau disebut subkutan, satu lagi lemak perut, bisa disebut visceral atau bisa jadi istilahnya itu kayak meliputi organ tubuh perut. Kan di perut itu ada usus, ada pankreas, ada ginjal ya kan. Nah itu sebenarnya ketika lemak di perutnya banyak, buncit lah bisa dibilang. Nah sebenarnya organ tadi itu sangat terancam gitu. Jadi sangat terancam, bahkan liver gitu kan, itu yang fatty liver itu karena emang lemak di perutnya tinggi gitu, yang disebut dengan penyakit kuning kalau orang Parung bilang ya. Iya. Penyakit kuning itu sebenarnya liver. Nah itu memang dari lemak perut gitu. Nah jadi teman-teman, perut ini sangat misteri dan dia nyaris sangat tidak mungkin dibakar sama olahraga gitu. Jadi teman-teman mau sekuat apapun olahraga, kalau misalkan dietnya nggak benar, sembarangan, perut atau melatih otot juga sekeras apapun, nggak bakal bisa hilang gitu. Jadi emang sangat-sangat spesial kalau Jadi perut lemak itu. perut itu sebenarnya nggak kelihatan ya. Iya, nggak kelihatan kan di dalam dia. Iya. Tapi tanda-tandanya kayak buncit gitu. Atau orang yang nggak buncit pun lemak perutnya tinggi bisa jadi. Ya, kayak macam virus corona ya. Jadi Nah, orang sehat ada OTG kan, orang betul. tanpa gejala. Jadi sama ya. Sama gitu. Kan banyak juga tuh yang kena liver badannya biasa aja gitu Iya. kan. Ada juga. Nah, kalau misalkan gitu dia ya emang bisa jadi kayak misalkan makannya keseringan digoreng-goreng, terus misalkan gorengan juga suka banyak. Ya pokoknya yang nggak dari lemak trans lah kebanyakan kayak gitu. Berarti konsumsinya apa nih untuk melatih otot perut sendiri? Nah, kalau otot perut, jadi kuncinya nih teman-teman, kalau pengen perutnya itu rata atau nggak ada lemaknya, satu, nggak boleh ada lemak yang masuk, lemak buruk, lemak trans dari gorengan, dari ya minyak-minyak curah gitulah ya. Iya. Itu kan dia lemak trans, dia beda sama kayak minyak zaitun, minyak olive oil, itu beda. Nah yang kedua teman-teman nggak boleh Alternatifnya diulangi lagi, alternatif kalau pengen nyoba mengonsumsi Meratakan lemak perut. adalah minyak zaitun sama olive oil. kalau Oh, iya, pakai oke. lemak baik pakai itu pun ya kayak dressing doang Oh, gitu. iya. Kayak tumis atau apa gitu, bagus. Kayak itu emang dibutuhkan buat tubuh kita. Nah yang kedua teman-teman nggak boleh kurang minum. Nah ini bahayanya apa, kalau teman-teman kurang minum jadi kayak gini, tubuh kita itu ketika dia kekurangan minum, dia tuh kurang lebih ngeresponnya kayak gini, aduh tubuh kita kekurangan air nih, gimana nih, bahaya, emergensi gitu kan. Nah maka si tubuh itu akan menyimpan seluruh air yang masuk ke dalam tubuh kita di perut, makanya perutnya buncit. Kayak misalkan gini, kita makan nasi putih nih, nasi putih itu kan ada kandungan airnya, Iya. bener kan? Kita makan, nah si kandungan air itu nggak dibuang lewat air kencing, tapi disimpan di perut kita karena tubuh kita masuk ke emergensi karena kekurangan air Iya, minum. dehidrasi Nah makanya ya. dehidrasi, makanya teman-teman nggak boleh kekurangan air minum. Cara ngitungnya gimana? Pertama, rumusnya itu 40 cc dikali 1 kilo berat badan kita. 40 cc kali 1 Kali 1 kilo. kilo. Itu paling sedikit. Jadi kalau ada yang bilang 8 gelas per hari,
1 liter. 1 liter itu sebenarnya nggak benar juga, belum tentu, bisa jadi benar bisa jadi enggak, sebenarnya- karena tergantung berat badan. Iya, ya kayak dipengaruhi oleh berat badan Berat badan masing-masing kita. ya. Oke, Jadi jadi kalau bisa mulai sekarang kita minum air putih proporsional Ya, ya, betul, sesuai sesuai dengan berat badan badan kita. kita. Bahkan semakin gemuk makin butuh banyak. Itu Karena makanya tadi kalau ya larinya ya, lemak lari. gemuk juga, makanya ruginya gemuk tuh di situ. Kalau orang yang kayak misalkan berat badan 7 kilo nih, 50 kilo aja atau 60 lah kalau cowok gitu ya. Itu sekitar 2 liter pun 2 liter setengah pun udah cukup sebenarnya gitu. Tapi karena orang Indonesia rata-rata kalau yang gemuk ya di atas 70 itu butuh banyak minum kayak gitu. Tapi ini sebenarnya posisi tubuh gue tuh nggak gemuk-gemuk banget ya, tapi gue 70 loh. Berarti Karena lu tinggi sih oh sebenarnya. gitu ya. Nah, Ah, kalau lu nggak tinggi Hmm. dengan berat segitu, lu pasti kelihatannya gemuk. ya. Contoh kayak gini, ada orang nih 180 kilo, berat dia 75, lebih berat daripada lu. Dia badannya ideal, karena tingginya 180 kan. Tapi kalau lu nih beratnya 80, pasti kelihatannya gendut, bahkan bantet. Atau gua nih, gua kan tinggi 165, Iya. gua dulu beratnya 85, Iya. ya kan? Nah, itu gemuk banget gitu. Jadi emang tergantung tinggi juga. Nah, yang terakhir nih tadi kan, pertama jangan ada lemak. Lemak ya. Kan, Terus lemaknya di jangan alternatif, masuk. alternatifnya Ganti olive yang oil atau digoreng, pokoknya minyak diganti zaitun. goreng sama direbus. Nah, yang kedua, Perbanyak air Air putih, putih. ya. betul. Yang ketiga, ini teman-teman yang paling penting, serat. Serat. Nah, ya, dia biar oke. bisa menarik lemak di dalam perut, bukan menarik ya, membantu lah penurunan lemak perutnya. Nah, ini jangan kurang. Serat itu untuk orang dewasa, untuk laki-laki itu sekitar 30 gram aman. Ya. Tapi kalau untuk perempuan 25 gram. Dapat ini dari mana? Misalkan nih kangkung 100 gram itu cuma 4 gram. Ya tinggal dikali lah. Oh ya, oke ya. Nah, kalau di saya kan pakai produk serat yang khusus, produk yang khusus serat. Nah, itu kalorinya hanya 25 kalori dan seratnya itu sekitar 5 gram. Sedangkan kangkung kalau 100 gram kalorinya bisa di atas 100. Wah, Nah, banyak tinggi, ya. ya betul. Hmm. Jadi ya sekitar itulah, sekitar 100 ke bawah atau ke atas. Tapi kalau yang serat saya tadi, dan itu bisa dapat 2 serat ada 2 ya, rarut dan air sama yang enggak rarut. Nah, kalau yang pakai yang produk saya itu ada dua-duanya ada, itu 5 gram dan emang rasanya juga enak, kalorinya juga rendah, jadi Ya. sangat membantu. Terus dalam misalnya yang program alami nih ya, misalnya tanpa bantuan suplemen Nah. atau misalnya produk gitu, misalnya kira-kira konsumsi makanan apa yang gampang diserap oleh yang seratnya gampang diserap oleh air. Jadi kalau serat larut itu biasanya dari kacang-kacangan. Jangan-jangan. Serat yang tidak larut biasa dari sayur atau buah kayak gitu. Jadi emang kacang-kacangan juga cukup tinggi serat kayak gitu. Oke ya, kalau misalnya Zayang sama punya pertanyaan ya bisa dilayangkan ya ke redaksi Go Channel Indonesia melalui email di go.channelid@gmail.com atau melalui Instagramnya ya di gochannel.id ya. Terus juga bisa nanya langsung melalui direct message Instagram melalui coach kita di Rahidin17. Oke ya, dan bisa follow juga ya @Felix Abdullah. Oke, saya Felix Abdullah dan juga coach serta sahabat saya ya. Hai sahabat. Hai sahabat sehat. Oke, ya kita pamit dan juga sampai jumpa di episode Go Fit and Faith Indonesia berikutnya ya. Oke, di Fit and Faith Indonesia menuju 5S ya, smart, seksi, soleh, sehat, six pack. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.